pandangan Sis Grace ini, gubernur mana yang punya jejak atau rekam jejak sukses yang layak dia dipromosikan misalnya menjadi presiden? Wah, gubernur sukses yang layak dipromosikan menjadi presiden. Oke. PSI secara institusi kita sudah sepakat kita mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan Pak Ganjar ini bukan pilihannya kami rapat di DPP gitu ya, nggak gitu, tapi kami buat jejak pendapat, Mas. Jejak pendapat artinya kita tanya ke masyarakat, dan jejak pendapat ini dibuat online. Ada 9 nama yang kami taruh di jejak pendapat yang judulnya Rembuk Rakyat, itu website, di websitenya PSI namanya Rembuk Rakyat, tapi sekarang udah tutup ya, Mas. Tapi kita buka hampir setahun tuh, dari awal 2022. Apakah itu mewakili penduduk Indonesia misalnya? Karena kan yang memilih presiden nanti penduduk Indonesia. Betul, tapi ini kan kanal yang PSI buat, kita kan bukan lembaga survei atau BPS gitu. Jadi artinya tidak bisa untuk mengeneralisasi kan? Tidak bisa mengeneralisasi, tapi paling tidak mungkin itu mencerminkan pilihan atau suara hatinya pemilih PSI. Jadi 9 nama itu kita dapatkan dengan bertanya kepada teman-teman pengurus dari daerah-daerah. Kemudian mereka juga melakukan penjaringan ke konstituen di tempat masing-masing. Jadi dapatlah 9 nama itu, diantaranya ada Pak Ganjar, Pak Erick Thohir, Pak Mahfud MD. Kemudian ada Pak Andika Perkasa, ada Emil Dardak, antara lain, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Risma, begitu. Itu kurang lebih 9 namanya. Saya nggak inget full 9 kalau ditanya sekarang juga nih. Itu kan pertimbangan dari jejak pendapat di websitenya PSI ya. Tapi dalam pandangan Sis Grace itu apa sisi positif kepemimpinan Ganjar yang bisa katakanlah menjadi pegangan dia ketika beliau itu menjadi calon presiden atau menjadi presiden? Mas Ganjar Pranowo yang paling, ini kalau tanya saya ke pribadi ya, dan mungkin saya mencoba mengkaitkan ini dengan DNA-nya PSI. DNA perjuangan PSI kan ada 2, anti korupsi dan anti intoleransi. Jadi kalau kita ngomong banyak elemen bisa panjang dan lebar nih, Mas. Tapi buat PSI yang paling penting adalah 2 hal ini. Ini adalah DNA perjuangan kami. Nah, Pak Ganjar di tengah ancaman intoleransi yang makin naik, Mas, dan ini memang concern kita ya. Karena Indonesia kan beragam banget. Jadi pondasi kita sebagai bangsa itu kan toleransi, solidaritas. Jadi kita bisa berbareng-bareng membangun bangsa gitu kan. Kalau nggak ada toleransi, akhirnya kita sibuk dengan konflik horizontal. Jadi kapan mau membangunnya gitu kan? Jangankan mau ngebangun, kalau milih kepala daerah, pilih ketua lingkungan aja mungkin yang ketua OSIS aja sekarang orang ngeributin soal identitas. Agamanya ini, etisnya ini, nggak boleh ikutan pemilihan OSIS. Itu terjadi sekarang. Mas Ganjar dari semua calon kami melihat beliau punya komitmen untuk soal persoalan intoleransi. Dia tidak akomodatif, tidak permisif terhadap peristiwa-peristiwa intoleransi yang terjadi di Jawa Tengah. Cepat untuk bertindak gitu, dan kami pikir itu suatu hal yang sangat penting di saat hari ini orang lebih pingin yang populer aja, ikut aja dengan kemauan pemilih yang terbanyak misalnya. Dan itu buat kami sebuah hal yang sangat penting, yaitu Mas Ganjar dia konsisten terkait isu intoleransi. Dan juga untuk DNA selanjutnya yaitu anti korupsi, beliau juga hingga saat ini ya tidak terlibat dengan kasus-kasus korupsi, dan kita lihat itu konsisten dari beliau masih menjadi anggota dewan hingga saat ini menjadi yang dulu gubernur dengan isu KTP elektronik. Betul, itu. Tapi hingga saat ini kan tidak ada selanjutannya. Jadi kita kalau memang ada ya sebaiknya memang diselesaikan sih gitu kan, supaya kita semua bisa tahu kan harus mengambil sikap seperti apa. Tapi kan kalau kita masih percaya pada lembaga KPK dan lembaga peradilan negeri ini, sampai saat ini itu hanya nama yang disebut-sebut dan tidak ada kelanjutannya. Pak Ganjar itu kan banyak disebut-sebut oleh partai lain juga, tetapi kan yang punya rumahnya dia PDI sampai sekarang kan belum mencalonkan dia karena masih ya di internal lah urusan partainya. Kalau nanti dia tidak punya kendaraan, bagaimana PSI kira-kira
menyalurkan politiknya ke siapa figur? Kita harus tanya dulu nih Mas kepada konstituen PSI. Nah, alternatifnya setelah Pak Ganjar itu ya harus dicari tahu lagi Mas kan. Sebelumnya kan udah pernah melakukan. Iya betul, tapi kan itu kan kondisinya dengan semua orang sama-sama masih belum ada yang sosialisasi duluan gitu kan. Kalau sekarang kan itu kan data, namanya survei kan memotret ketika dilakukan, ketika kemudian misalnya ada keputusan apa, ada yang sekarang sudah masuk partai, ada yang sudah sosialisasi seperti apa, itu kan harus, saya rasa yang fair adalah ditanya lagi dengan kondisi yang terbaru. Sambil kita coba, nggak mau berandai-andai nih, tapi yang pasti selama kita masih menunggu juga dari PDIP seperti apa, prosesnya masih terus berlangsung, kita terus melakukan komunikasi politik dengan partai-partai parlemen lainnya. Kita harapannya untuk Mas Ganjar bisa diusung. Sambil menunggu, kami semua sosialisasi kok. Jadi di semua kantor PSI pasti ada fotonya Mas Ganjar seperti di bawah tuh, dan juga Mbak Yeni Wahid. Jadi sambil nunggu, kita nggak diem-diem nunggu, tapi kita kerja. Mbak Yeni Wahid kan tidak termasuk yang disebut dalam 9 calon tadi. Betul. Kalau Mbak Yeni Wahid itu aspirasinya PSI sendiri. Kalau yang Mas Ganjar kan aspirasinya pemilih, aspirasinya konstituen. Dan sebagai partai politik boleh dong. Di partai lain masing-masing malah nggak nanya-nanya, ya kan? Dan juga penting nih Mas, saya pikir mumpung kita lagi ngobrol soal ini, kenapa PSI repot-repot melakukan jejak pendapat? Karena kami ingin mendemokratisasi proses pencalonan capres. Selama ini kan kita sebagai pemilih tahu-taunya cuma disodorin sedaftar nama yang kemudian masuk ke kertas suara, udah deh kita dipaksa memilih dari pilihan yang ada. Tapi kita nggak pernah ditanya sebelumnya siapa yang kamu ingin agar namanya ada di dalam situ gitu. Dan buat kami ini prosesnya kebalik, harusnya kita dari awal nanya dulu kepada masyarakat gitu kan, siapa yang mereka inginkan. Kan ternyata kalau sekarang masyarakat inginnya A gitu, tapi si A bahkan untuk masuk ke dalam kertas suaranya aja tidak bisa, tergantung dari partai gitu kan. Jadi itu yang sedang kami coba edukasi ke publik juga, bahwa ini hak kita loh. Harusnya kita minta agar pendemokratisasian proses pemilihan capres itu juga harusnya ditanya kepada warga, jangan warga itu dipaksa memilih dari apa yang sudah dipilihkan oleh para elit-elit partai. PSI sudah nanya ke warga belum? Ya itu tadi dengan jejak pendapat. Oke, selain jejak pendapat yang untuk Mbak Yeni sudah coba ditanyakan juga. Nah itu kan tadi aspirasinya warga. Nah satu lagi aspirasinya PSI. Waktu itu kan Mas Ganjar kan nyebut bahwa saya nggak pernah ditanya kira-kira gitu. Sekarang udah ditawari atau sudah ditanya belum? Komunikasi terus ada lah Mas, terus ada kok. Begitu. Sudah pernah disampaikan ke beliau dan apa tanggapan beliau? Iya beliau, nah gini nih, saya mungkin untuk hal yang ini saya nggak mau menjawab dengan A atau B, karena PSI itu kita ini pengen bantuin Mas Ganjar Mas, bukan mau nyusahin Mas Ganjar. Ya, saya rasa di situ Mas Pro harus ngerti maksudnya.